Klub sepak bola yang kamu tonton setiap minggu mungkin gak sebersih apa yang kamu kira. Di balik gemerlap lampu stadion, gemuruh suara supporter, senyum para bintang di atas lapangan, trofi yang berjejeran hingga uang yang berlimpah, ada aliran dana yang jalannya gak pernah jelas. Beberapa klub mungkin termasuk yang kamu idolakan, dialiri uang misterius yang entah datangnya dari mana. Singkatnya, jadi tempat pencucian uang. Sebagian kasusnya baru terbongkar setelah bertahun-tahun. Lantas, klub mana saja yang menjadi lahan pencucian uang? Benarkah ini sengaja ditutup rapat-rapat? Klub pertama adalah Chelsea. Nyangka nggak kamu, Chelsea jadi tempat pencucian uang? Bagi penggemar Chelsea atau yang mengikuti perkembangan klub asal London itu setelah diakuisisi Todd Boehly, informasi ini bukan hal baru. Boehly dan konsorsiumnya Bluco tidak hanya mengambil kendali Chelsea tapi juga membongkar masalah yang menimbun selama bertahun-tahun di klub tersebut. Ya, selama dipimpin taipan asal Rusia Roman Abramovich, Chelsea ternyata menyimpan banyak rahasia gelap di balik kesuksesan mereka. Chelsea paling tidak menghadapi lebih dari 6 lusin tuduhan terkait pembayaran rahasia di luar pembukuan untuk mengamankan transfer pemain bintang macam Eden Hazard dan Willian. Investigasi dari Cyrus Confidential mengungkapkan pada 2022 lalu, perusahaan lepas pantai alias cangkang milik Abramovich digunakan untuk pembayaran rahasia. Laporan tersebut menyebutkan nilainya mencapai puluhan juta pound sterling untuk membayar klub lain, direktur dan agen pemain. Pada Maret 2026, Chelsea akhirnya dijatuhi hukuman denda senilai 10,75 juta pound sterling karena pelanggaran aturan keuangan selama dipimpin Abramovich. Chelsea gagal melaporkan informasi keuangan lengkap dan didakwa melakukan pembayaran di bawah meja untuk transfer pemain seperti Eden Hazard, Willian, dan Samuel Eto'o. Selain itu, dana hasil penjualan Chelsea senilai 2,4 miliar pound sterling juga mengandung pencucian uang. Setidaknya itu menurut pemerintah Inggris. Sudah menjadi rahasia umum kalau Manchester City didakwa 115 tuduhan. Namun hingga 2 April 2026 City belum kena hukuman. Kabarin ya kalau saat kamu menonton video ini City sudah dihukum atau malah terbukti nggak bersalah. Dalam kasus finansial City memang kurang tepat disebut pencucian uang. Di Manchester City yang terjadi tuh begini. Pemilik mereka, Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan, telah menyuntikkan uang pribadinya melalui Abu Dhabi United Group, tapi dipalsukan sebagai pendapatan sponsor. Aliran dana dari Sheikh Mansur dilaporkan sebagai bagian dari kesepakatan sponsor dengan Etihad Airways. Nilainya dikabarkan mencapai 80 juta pound sterling per tahun, tapi totalnya bisa menyentuh miliaran pound sterling. City juga dicurigai mendapat dana dari negara Uni Emirat Arab. Itu karena Sheikh Mansur adalah anggota keluarga dari Kerajaan Abu Dhabi dan Wakil Perdana Menteri Uni Emirat Arab. Tidak cuma itu, City diduga memalsukan pembayaran gaji manajer Roberto Mancini. Biaya yang sebenarnya tidak dilaporkan karena yang membiayai Mancini tidak cuma City tapi ada klub lain dari Uni Emirat Arab. Ada kontraganda dalam kasus Mancini, tapi penyelidikan terhadap City menjadi rumit karena klub dinilai tak kooperatif. Jangan dikira hanya klub-klub besar yang jadi lahan pencucian uang. Klub kecil juga berpotensi. Hanya saja kasusnya sering tak terdengar. Sama halnya dengan yang dialami klub Serie C Tristina Calcio. Berdasarkan penyelidikan terbaru, klub ini diinvestigasi atas dugaan pencucian uang yang melibatkan aliran dana puluhan juta euro dari tahun 2022 hingga 2025. Menurut laporan The Athletic, dana sekitar 40 juta euro masuk ke klub melalui bank-bank di Amerika Serikat dan Kanada. Sumber banknya sih jelas, tapi asal dananya dari mana dan dari siapa sedang ditelusuri. Tidak cuma itu kasusnya, kepolisian pajak di Italia telah menemukan indikasi laporan keuangan fiktif. Penggunaan faktur palsu untuk transaksi senilai 900.000 euro terungkap. Hal ini diduga untuk menyamarkan kontribusi modal yang sebenarnya pinjaman tersembunyi. Tristina Calcio juga menghadapi tudingan lain. Mereka diduga telah menyelewengkan dana publik senilai 10 juta euro yang diterima klub. Polisi tengah menyelidiki apakah dana tersebut beneran dipakai mendanai klub atau dialihkan untuk tujuan lain. Tapi yang ironis, meski banyak dana masuk yang perlu dibuktikan legalitasnya, klub ini juga dibebani hutang besar. Tristina berhutang setidaknya 60 juta euro. Wah, ngeri juga kasus di Liga Italia ini.
Kasus pencucian uang juga terjadi di Liga Portugal, tepatnya menyeret klub Casapia, dan ini terkuak awal tahun 2026. Mengutip laporan The Portugal Post, Casapia menerima tak kurang dari 1,1 juta euro. Laporan lain menyebut 1,5 juta euro dari klub Rusia FC Akhmat Grozny untuk transfer Felipe Cardoso. Loh, apa salahnya uang transfer untuk pemain? Mungkin kamu akan bertanya begitu. Nah, masalahnya, pemilik FC Akhmat Grozny adalah Ramzan Kadyrov, seorang individu yang masuk daftar sanksi Uni Eropa. Karena masuk daftar orang yang disanksi, rekeningnya diblokir oleh bank di Uni Eropa. Jaksa mengklaim Casapia terlibat dalam skema pencucian uang dengan menggunakan rute pembayaran yang dirancang untuk menyembunyikan asal dana. Klub asal Portugal itu menggunakan perusahaan pemasaran yang berbasis di Dubai, Sila Marketing, bukan langsung ke Rusia untuk mengelabui bank mengenai sumber uang tersebut. Namun Casapia membantah mereka berdalih telah melakukan pembayaran dengan transparan melalui transfer matching system atau TMS milik FIFA. Casapia sendiri berpendapat bahwa meskipun Ramzan Kadyrov terdaftar sebagai individu yang disanksi, tapi Akhmat Grozny tidak termasuk klub yang terkena sanksi oleh Uni Eropa. Kasus pencucian uang juga terjadi di klub yang sekarang mendekam di divisi keempat Liga Austria, DSV Leoben. Tapi kasusnya terjadi pada 2023 saat Leoben masih berada di divisi 2. Mengutip laporan Kronen Zeitung, DSV Leoben diduga terkait investasi bodong dan menggunakan rekening hitam untuk melakukan transaksi keuangan ilegal. Mantan ketua klub Mario Bichler diduga memanfaatkan DSV Leoben sebagai alat pencucian uang oleh perusahaannya TGIAG. Perusahaan emas yang diduga melakukan skema penipuan terkait model bisnis investasi emas itu menjadi sponsor utama DSV Leoben. Pada 2023, Kepolisian Federal Austria telah menggeledah lokasi klub. Mereka menyita perangkat penyimpanan data untuk bahan investigasi, tapi per awal April 2026 kasus ini belum sampai ke amar putusan. Di sisi lain, DSV Leoben mendapat masalah baru. Mengutip Akams, Leoben gagal memenuhi persyaratan lisensi klub Bundesliga Austria, sehingga lisensi mereka pun dicabut. Kini Leoben hanya berkutat di kasta keempat Liga Austria. Klub Meksiko Cruz Azul juga terseret kasus pencucian uang yang menjerat mantan presiden klub Guillermo Alvarez. Itu terjadi tahun 2020 lalu. Mengutip ESPN, Guillermo bersama para eksekutif lain dari Cooperativa La Cruz Azul, perusahaan semen yang memiliki klub tersebut, diduga melakukan penyimpangan keuangan. Para penyidik dari Unit Intelijen Keuangan Meksiko menduga para direktur menggunakan faktur palsu untuk menyalurkan sekitar 1,2 miliar peso dari koperasi ke perusahaan fiktif. Masih dari laporan yang sama, dana ini mengalir ke rekening bank pribadi di Amerika Serikat dan Spanyol. Dana dari hasil pencucian uang tersebut kabarnya digunakan untuk berinvestasi ke sejumlah properti mewah di Amerika Serikat. Mengutip Inside Crime, ada sekitar 11 properti hasil dari pencucian uang tersebar di Florida, Colorado, Oklahoma, dan Nevada. Jaksa Agung Meksiko kemudian mengeluarkan surat perintah untuk menangkap Alvarez dan direktur lainnya. Pada 16 Januari 2025, Guillermo Alvarez diringkus oleh otoritas federal di Mexico City. Kendati otoritas Liga Meksiko menyatakan penyelidikan berpusat pada koperasi dan bukan klub itu, tapi Cruz Azul tetap merombak kepemimpinan. Klub yang jadi tempat pencucian uang juga pernah ada di Indonesia. Itu terjadi pada klub Cilegon United yang sekarang menjadi Rans Nusantara FC. Kasusnya terjadi pada 2017 dan melibatkan wali kota Cilegon saat itu, Tubagus Iman Aryadi. Tubagus kena OTT KPK pada 24 September 2017. Mengutip laporan Tempo, Tubagus menerima suap senilai 1,5 miliar rupiah dari PT Krakatau Industrial Estate Cilegon dan PT Berantas Abdi Praya. Dikutip Pandit Football, sebagaimana laporan CNN Indonesia, Wakil Ketua KPK saat itu Basaria Panjaitan mengatakan Cilegon United diindikasi sebagai sarana mengantarkan dana tersebut agar tercatat dalam pembukuan sebagai dasar atau sponsor. Pada saat OTT, KPK juga meringkus CEO Cilegon United saat itu, Yudi Aprianto. Kasus ini sempat berdampak pada klub. Sebelum diakuisisi Raffi Ahmad, klub ini bahkan sempat mengalami masalah finansial. Itulah klub yang jadi tempat pencucian uang. Bisnis sepak bola di satu sisi memang menggiurkan, tetapi bisnis ini juga penuh resiko. Di titik itu, klub sepak bola kadang menjadi lahan yang sedap untuk dijadikan praktek pencucian uang.